FYI aja nih, orang-orang yang ada dalam buku ini pernah bekerja di sektor finansial, kayak misalkan ada di Wall Street, market dealer, broker, dan yang lainnya. Mereka ada belajar memanage modal, ada mengelola resiko, mengendalikan emosi, dan juga memantau pertumbuhan portofolio secara konsisten. Hingga pada akhirnya, mereka mulai pede untuk trading. Hai, hari ini saya mau ngebahas buku bestseller dari seorang trader sekaligus fund manager terkemuka, siapa lagi kalau bukan Jack Schwager. Buku The New Market Wizard: Conversations with America's Top Traders ini berisi interview Jack Schwager bersama top 10 traders Amerika. Saya suka banget sama buku ini karena di dalam buku ini saya jadi tahu gimana sih cara para top traders di tahun 80-an mengelola portofolio jutaan dolar dalam akunnya. Kita diajak untuk melihat dunia trading dari sisi para profesional. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update review buku-buku seputar trading lainnya. Udah siap nambah insight baru? Jangan lupa di bookmark. Menurut saya, dalam buku ini ada 5 poin penting yang bisa kita ambil dari pengalaman para top traders. Yang pertama, when to start trading. Kapan sih waktu yang tepat buat kita mulai trading? Pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, kira-kira kemampuan saya ini udah cukup belum ya buat trading secara mandiri? FYI aja nih, orang-orang yang ada dalam buku ini pernah bekerja di sektor finansial, kayak misalkan ada di Wall Street, market dealer, broker, dan yang lainnya. Mereka ada belajar memanage modal, ada mengelola resiko, mengendalikan emosi, dan juga memantau pertumbuhan portofolio secara konsisten. Hingga pada akhirnya, mereka mulai pede untuk trading. Yang kayak gini bisa banget kita tiru. Ya kayak orang pacaran aja ya. Ada momen PDKT dulu kan pasti sebelum jadian. Nah, kalau di trading, ada baiknya kita PDKT dulu sama market sebelum kita terjun pakai akun real. Caranya, ya pakai akun demo. Coba deh, siapa di sini yang langsung terjun ke akun real tanpa coba dulu di akun demo? Gimana rasanya? Deg-degan kan? Padahal akun demo itu berguna banget loh. Nggak cuma buat pemula. Trader pro sekalipun bahkan pakai akun demo buat nerapin strateginya. Secara ya kita dapat modal virtual cuma-cuma, marketnya juga real time, ya kenapa enggak? Sebenarnya ini step pertama yang seharusnya kita lakukan sebagai trader. Walaupun secara psikologis ya mungkin nggak berkembang secara signifikan ya kita pakai demo soalnya. Tapi dari sisi decision making dan confidence itu pasti akan bertumbuh seiring perjalanan waktu. Selanjutnya, goals. Coba teman-teman jawab pertanyaan ini di kolom komen. Pertama, berapa target pertumbuhan akun yang kamu mau dalam 1 tahun? Kemudian, berapa sih target pertumbuhan akun dalam 1 bulan? Terus, dengan target segitu, berapa resiko per transaksi yang perlu kamu alokasikan? Dan yang terakhir, berapa maksimal toleransi resiko yang bisa kamu terima? Kalau teman-teman udah selesai jawab pertanyaannya, selamat! Artinya, kalian udah nentuin goals dalam trading. Buku ini ngejelasin kalau goals para top traders nggak lebih dari 50% per tahun. Mungkin ya kalian mikir angka itu terlalu kecil buat pertumbuhan akun di industri forex. Soalnya kan ada rumornya ya, ada yang bisa tumbuh sampai 200%, ada yang sampai 300% per tahun. Nah ini yang perlu kita garis bawahin. Mereka itu transaksinya pakai modal institusi. Duit perusahaan yang dikelola buat ditransaksikan di forex market. Jadi ya bagi mereka ya keuntungan atau return 30-50% per tahun itu ya udah signifikan. Terus gimana perhitungan kita sebagai retail traders? Trader menang-mending yang modalnya ya pas-pasan. Sekarang kita coba simulasin pakai angka. Misalnya, modal kita itu ada $5.000 dan target pertumbuhan akun per tahun 50%. Artinya, di akhir tahun itu akun kita akan berarti jadi $7.500. Dari sini kita bisa cari berapa rata-rata per bulan yang perlu dicapai. Kalau mau return 50% per tahun, ya kira-kira target keuntungan per bulannya 5% ya. Habis itu kita cari berapa resiko transaksi yang sesuai dengan target. Ada 2 opsi di sini. Yang pertama, kalau pakai resiko 1% dengan risk reward 1:3, ya kita perlu ambil TP 2 kali buat bisa dapat profit 6% per bulan. Atau yang kedua, kita bisa pakai resiko 2% per transaksi dengan risk reward 1:2. Kalau yang ini, kita cukup 2 kali TP, langsung dapat profit sebanyak 8%. Coba bayangin, kalau syaratnya cuma profit 5% per bulan atau 50% per tahun. Udah jadi sultan nih kita. Bisa giling-giling tiap weekend. Poin ketiga, metode. Dari sekian banyak pertanyaan interview yang ada dalam buku ini,
Secara spesifik, nggak ada yang spill metode yang mereka pakai. Beda ya sama edisi pertama. Di buku ini tuh cuma ada satu indikator dengan satu metode yang disebutin, yaitu Moving Average 200 yang dipakai Victor Spirandio, dan chart pattern yang dipakai oleh Linda Bradford dan iWise. Ngomong-ngomong soal chart pattern, sebenarnya itu strategi apa sih? Buat yang belum tahu, chart pattern itu pola grafik harga yang berulang kali terjadi di pasar. Pola ini diidentifikasi dengan garis yang menghubungkan titik harga yang satu dengan titik harga yang lain, sehingga membentuk pola-pola tertentu yang dapat dikenali. Kayak gini misalnya. Yang ini namanya double top di pair GBP USD. Dan yang ini namanya head and shoulder di pair USD CHF. Kalau kalian ketemu pattern kayak gini di pair yang lain, udah tahu kenapa yang harus dilakuin. Lanjut ke moving average 200. Buat teman-teman yang belum tahu, MA200 ini banyak dipakai trader karena dianggap indikator yang paling cocok buat tren jangka panjang. MA200 direpresentasikan sebagai garis pada grafik yang mewakili harga rata-rata selama 200 hari terakhir atau 4.800 jam. Kira-kira ada yang bisa tahu gak itu berapa detik? Kalau harga secara konsisten diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 200 hari, ini kita bisa kategorikan sebagai uptrend. Dan kalau misalkan ada di bawahnya, ya kita bisa kategorikan sebagai downtrend. Biasanya, trend trader akan ambil posisi buy pada saat uptrend dan pasang sell pada saat downtrend. Gampang kan? So, teman-teman lebih pilih yang mana? Chart pattern atau MA200? Atau mungkin kalian punya cara sendiri? Coba komen di bawah ya. Terakhir, psychology atau emotion. Buku ini juga ngasih tips penting buat kita gimana cara trader profesional mengendalikan emosinya. Karena sehebat-hebatnya trader, pasti pernah ngerasain gejolak emosi saat transaksi. Ada yang susah tidur karena terlalu excited pas lagi floating profit, ada juga yang ketakutan sampai gak nafsu makan karena floating loss. Cara terbaik mengendalikan psikologi adalah mengetahui batasan-batasan atau toleransi risiko diri kita masing-masing. Salah satu trader dalam buku ini, Mark Ritchie, ngasih tips buat pola psikologi trading. Yang pertama, keep each position size so small. Yang kedua, punya kesabaran buat stay with a winning position. Dan yang terakhir, control your greed guys. Yang sering jadi pemicu emosi kita nggak stabil itu, kita trading dengan risiko yang terlalu besar. Gimana cara kita tahu berapa toleransi risiko kita? Caranya cukup simpel. Coba tanya ke diri sendiri, berapa nominal kerugian yang enggak mengganggu psikologi kita? Kalau misalnya resiko kita $100 dan dalam perjalanan transaksi itu kita kepikiran terus, ngecek HP buat mantau posisinya, lagi mandi kepikiran, lagi makan kepikiran, lagi main sama anak-anak juga kepikiran. Artinya, $100 udah terlalu besar untuk dijadikan resiko kita. Dari sini kita bisa simpulkan kalau angka itu bukan toleransi resiko yang ideal buat kalian. Kalau udah kayak gitu ya coba deh turunin lagi ke $50 atau mungkin $20. Siapa tahu kalian nyamannya di angka segitu. Kayak yang dibilang Mark Ritchie, intinya ya coba deh kalian kecilin resiko sampai bisa ngerasa ya it's okay kalau posisi ini gagal. Ya saya bisa coba lagi kok di kesempatan berikutnya. Dan kalau sudah berhasil menemukan batasan toleransi, artinya kalian udah siap menghadapi market. Kesimpulannya, buku The New Market Wizard mengajak kita buat tahu gimana cara top traders bersikap dalam aktivitas dan juga ngasih gambaran umum tentang gejolak emosi yang mereka rasakan saat menghadapi kerugian maupun keuntungan. Seperti yang saya sebutin di awal, saya suka banget sama buku ini. Apalagi di buku ini ada glossary yang cukup lengkap tentang istilah-istilah dalam dunia trading. Kalau ditanya minusnya, ya mungkin buat trader forex pemula nih akan mengalami kesulitan ya buat ngikutin cara berpikir dan analisa para top trader di buku ini. Karena top trader di buku ini tuh cukup beragam. Ada trader saham, ada juga trader futures. Tapi buat kamu yang pengen belajar, nggak ada salahnya buat cari referensi trading strategi dari buku ini. Sekian review buku kali ini, jangan lupa di bookmark.